kolektif itu adalah yang dibuat oleh para serikat buruh, ya, yang dibuat oleh para serikat buruh. Jadi gini, dalam suatu perusahaan itu kan ada 3 perjanjian yang mengikat. Yang pertama ada perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja secara individu, sifatnya individual. Yang kedua ada PP, peraturan perusahaan yang dibuat sendiri oleh pengusaha. Yang ketiga ada perjanjian kerja bersama, itu dibuat oleh pengusaha dan semua pekerja. Nah, biasanya kalau perusahaannya itu sudah besar, perusahaan yang mempunyai ribuan atau puluhan ribu karyawan, nah biasanya mereka itu mempunyai serikat pekerja tidak cuma satu, ada beberapa serikat pekerja. Umpamanya dari 1.000 itu ada 3 serikat pekerja atau ada 2 serikat pekerja. Nah, mereka itu membuat perjanjian untuk dimasukkan ke dalam PKB-nya. Jadi dari pihak pengusaha itu hanya meminta perwakilan dari masing-masing serikat pekerjanya. Jadi tidak ribuan orang tersebut ikut semua dalam memutuskan atau membuat PKB, tetapi hanya perwakilan saja. Nah, yang dibuat dengan perjanjian kolektif itu yang dibuat oleh para serikat pekerja tersebut gitu ya. Umpamanya serikat pekerja A ada 500 orang. Nah, mereka membuat surat perjanjian yang disebut dengan perjanjian kolektif. Begitu juga dengan serikat pekerja B, umpamanya ada 500 orang juga. Nah, mereka juga membuat perjanjian kolektif yang nanti dari masing-masing serikat pekerja tersebut itu perjanjian kolektifnya akan dibawa ya sebagai bahan untuk pembuatan PKB tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban dalam PKB tadi sudah untuk pekerjanya sudah dijawab. Yang ketiga, ada sanksi tidak ketika PKB tidak dilanjutkan. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa PKB itu masa berlakunya 2 tahun. Umpamanya pertama dibuat disahkan di tahun 2020, berarti akan berakhir di tahun 2022. Nah, tahun 2022 umpamanya belum dibuat lagi PKB-nya, maka ada perpanjangan selama 1 tahun. Bisa digunakan lagi yang 2 tahun awal itu bisa ditambahkan 1 tahun. Berarti terakhir penggunaan PKB tersebut itu di tahun 2023 gitu ya. Jadi ada 2 tahun masa berlaku ditambah 1 masa tenggang. Nah, setelah itu harus diganti yang baru untuk PKB. Ada sanksi tidak? Ada sanksi dari pemerintah yang diwakili oleh Disnaker itu perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak membuat PKB gitu ya. Sanksinya bisa berupa teguran pertama apabila tidak diindahkan nanti bisa pencabutan izin usaha dan seterusnya. Jadi dalam suatu perusahaan itu harus memuat 3 peraturan, perjanjian kerja, peraturan pemerintah dan perjanjian kerja bersama. Itu harus diterapkan, harus dibuat dan diterapkan, harus ada gitu ya. Jadi kalau salah satunya itu tidak ada, itu perusahaan bisa dikenakan sanksi. Kemudian tadi PKB setelah dibuat ya, ketika suatu perusahaan itu hanya terdiri dari umpamanya karyawannya cuma 10 atau 20 orang. Nah, mereka semuanya berkontribusi dalam pembuatan PKB karena jumlahnya yang masih sedikit gitu ya. Nah, tapi kalau jumlahnya sudah sangat banyak, biasanya diwakilkan oleh organisasi pekerja dari pihak pekerjanya. Nah, kemudian ketika sudah disepakati apa saja yang akan dituangkan dalam PKB ya, itu akan disahkan oleh Disnaker. Jadi setelah disahkan gitu ya, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Nah, sudah disahkan, nah itu baru bisa dilaksanakan di perusahaan tersebut. Gitu. Jadi ada proses pengesahan dari PKB. Kemudian apabila serikat pekerjanya bubar, nah berarti umpamanya nih tadi contoh perusahaan yang besar di dalamnya itu ada dua serikat pekerja gitu ya.
yang A mewakili 500 pekerja, yang B mewakili 500 pekerja. Nah, apabila salah satunya bubar, nah berarti menggunakan perwakilan dari organisasi pekerja yang belum bubar. Bu, kalau umpamanya bubar semua, Bu, tidak ada serikat pekerja sama sekali. Nah, berarti mengambil perwakilan dari pekerjanya. Ya, karena apa? Karena PKB atau perjanjian kerja bersama ini dibuat oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja. Jadi sifatnya ini lebih universal, bisa tidak memihak kepada pengusaha ataupun kepada pekerja. Jadi harus dibuat dari kedua belah pihak. Jadi tadi yang untuk hak dan kewajiban, baik hak kewajiban pengusaha ataupun hak kewajiban pekerja, yang dijawab oleh presentator itu sifatnya yang umum saja. Bu, apabila ada tambahan kewajiban atau tambahan hak, boleh atau tidak? Boleh, sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Itu ya. Nah, kemudian untuk kekuatan hukumnya dari ketiga perjanjian tersebut, itu paling tinggi atau paling kuat adalah perjanjian kerja bersama, karena dibuat oleh kedua belah pihak dan sifatnya lebih universal. Yang kedua itu adalah PP atau perjanjian kerja, peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan ini karena dibuatnya oleh si pengusaha, tetapi wajib untuk ditaati oleh pekerja ataupun pengusaha tersebut. Nah, dan yang paling lemah bersifat individual itu adalah perjanjian kerja. Karena sifatnya individual, hanya dibuat oleh si pengusaha dan satu orang pekerja, gitu ya. Jadi apabila terjadi ketidakserasian gitu ya antara perjanjian kerja dengan PKB, maka yang dikalahkan itu adalah adalah perjanjian kerjanya. Begitu juga kalau perjanjian kerja ada yang tidak selaras dengan PP atau peraturan perusahaan, itu yang dikalahkan adalah perjanjian kerjanya karena disesuaikan dengan tingkat kekuatan hukumnya. Paling rendah adalah perjanjian kerja, di atasnya ada peraturan perusahaan, yang terakhir ada yang tertinggi adalah PKB atau perjanjian kerja bersama. Jadi kalau umpamanya Bu, perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh perusahaan, oleh pihak pengusaha dan pekerja itu ternyata tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 seperti apa? Maka yang dikalahkan adalah PKB-nya. Karena PKB itu maksudnya tertinggi atau peraturan terkuat di suatu perusahaan, tapi kan sifatnya lebih subjektif karena dibuat oleh perusahaan tersebut dan karyawan tersebut. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu kan sifatnya sudah final dan diberlakukan di seluruh Indonesia. Itu. Jadi walaupun PKB itu sifatnya paling tinggi atau kekuatan hukumnya paling tinggi di suatu perusahaan, tapi belum tentu ketika berbenturan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, entah perda, entah PP, entah undang-undang, itu tetap yang dimenangkan adalah undang-undang, PP, dan perda tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup? Sepertinya cukup. Oke, cukup. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya, Bu.